Kalau nantinya kamu sidang skripsi, kira-kira penguji kategori penilaiannya apa? Kategori penilaian dosen penguji itu apa ya? Anda penasaran? Silahkan tonton video ini. Selamat datang kembali di channel saya, Timotius Duha, channel yang khusus menyampaikan informasi-informasi seputar skripsi dan pengolahan data penelitian. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai kategori penilaian dosen penguji saat sidang skripsi. Untuk itu, kepada kita semua, apabila nantinya menurut Anda video ini bermanfaat, maka silahkan like, komen, dan share video ini. Dan kepada Anda yang belum mengklik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe untuk membantu pengembangan channel ini lebih besar lagi. Untuk itu, kepada kita semua, saya mengucapkan selamat menyaksikan. Baik, oke. Ya, memang kadang-kadang ya, penguji itu di atas kertas itu ada kriteria penilaian. Yang pertama adalah mengenai presentasimu. Presentasi itu meliput ya itu ya normatif ya, umum lah gitu. Misalkan dari penampilan, kamu pakai busana apa, dandananmu menor apa enggak, matching enggak stylemu sama aturan-aturan di kampus kamu. Ya, kalau misalnya seminar ya, kamu pakai dasi atau alma mater. Lalu kalau sidang skripsi ya, kamu pakai jas untuk pria dan kebaya mungkin untuk wanita, barangkali gitu. Apakah dosen akan menilai itu? Apakah kamu itu lebih fokus kepada dandananmu sehingga penampilanmu itu terlalu menyolok? Apakah kamu dandanannya biasa aja, tapi nilainya itu tidak signifikan sekali? Itu hanya tambahan ya untuk penilaian. Yang penting adalah untuk presentasi itu saat kamu diberi waktu 10-15 menit untuk menyampaikan proposalmu atau menyampaikan hasil penelitianmu atau secara umum dari naskah skripsi kamu. Apakah kamu menyampaikan secara terbata-bata, terus mimikmu bagaimana, terus cara intonasi suaramu pada saat menyampaikan seperti apa, kemudian gesturmu, gerakan tangan itu akan dinilai. Dan yang paling terpenting dari presentasi adalah intisari dari apa yang kamu sampaikan, apa yang kamu omongin, apa makna yang kamu jabarkan di dalam penampilan kamu itu. Apakah sesuai nggak dengan yang mereka punya naskah skripsi yang dimiliki oleh kelima dosen penguji itu? Apakah kamu itu textbook? Maksudnya gini, apa yang ada di dalam naskah itu sama persis dengan yang kamu omongin? Apakah kamu itu menyampaikan secara proporsional dan terukur dan tidak bahasa buku? Itu biasanya nilainya lebih tinggi ya. Itu item yang pertama ya. Item yang pertama. Item yang kedua dari kategori penilaian dosen penguji itu biasanya menilai naskah skripsi kamu. Nah, ini yang penting nih, naskah skripsi. Apakah sudah sesuai dengan panduan penulisan penyusunan skripsi? Ya, apakah sudah memenuhi syarat minimal lembar banyaknya skripsi, misalnya minimal 50 atau 60 lembar. Kan di tiap kampus kan berbeda-beda syaratnya. Kemudian masalah cara penulisan ya, margin, huruf besar, huruf kecil, huruf miring, huruf tegak lurus. Kemudian cara pengutipan bagaimana, lalu penggunaan istilah asing bagaimana. Itu masalah yang normatif ya. Kemudian yang lebih mendalam adalah apakah di latar belakangmu itu memakai teori apa enggak. Apakah teorinya itu memang kutipan yang membahas permasalahan topik penelitianmu atau sekedar atau sekedar pengertian.
Biasanya mahasiswa lebih sering menyampaikan atau menuliskan atau memberikan atau memuat di dalam latar belakang itu pengertian. Sebenarnya itu salah. Ya, kalau dosennya jeli itu pasti mengorek dan bisa memberikan koreksi yang memberatkan kamu. Misalnya, gitu ya. Nah, kemudian lagi dalam isi skripsimu itu adalah teori-teori yang kamu gunakan itu berasal dari mana? Apakah bisa dipercaya? Apakah tidak? Apakah hanya sekedar copy paste atau hanya sekedar nyatut-nyatut ataukah ada sumbernya? Nah, gitu. Kemudian sumbernya itu dari mana? Apakah berasal dari jurnal-jurnal yang reputable? Misalnya kalau untuk standar nasional kita memiliki Sinta 1 sampai 6. Apakah berasal dari situ? Ataukah dari jurnal yang antah berantah, kita tidak tahu sumbernya dari mana, gitu kan? Kemudian lagi masalah ini, sumber kutipanmu itu dari tahun berapa gitu? Ya usahakan 10 tahun terakhir ya. Kalau misalkan ini 2022 misalnya, maka paling jebot ya, paling lama itu 2012. Jangan 2011. Kalau boleh yang dekat-dekat ke sini, misalkan 2018, 2019, 2020, 2021. Itu lebih bagus lagi. Ya, lanjut. Setelah presentasi, setelah naskah skripsimu, yang kemudian adalah pengolahan datamu, baik kualitatif maupun kuantitatif. Dosen akan menilai ini data berasal dari mana. Ya, apakah primer, sekunder? Kalau primer berasal dari mana? Dari angket kah? Dari wawancara kah? Nah, kemudian dia akan menilik atau memeriksa bagaimana caranya kamu mengumpulkan data. Ya, bagaimana caranya mengumpulkan data? Terus datanya ditaruh di mana? Disimpan di mana? Apakah ditabulasi atau serampangan atau bagaimana? Kemudian adalah bagaimana caranya kamu ya mengolah data. Bisa-bisa kamu disuruh buka laptop, tunjukkan apa kamu yang buat ini. Kalau kamu yang buat ini, maka kamu akan mengoperasikan sendiri ya dengan memakai software bantuan, apakah SPSS ataukah WarPLS, SmartPLS, Stata, ListRel, Evius dan lain-lain. Silakan praktekkan di depan para penguji. Itu kalau misalnya pengujinya jeli ya. Tapi ada juga sih yang tidak meminta yang seperti begitu. Tapi walaupun demikian kamu harus siap-siap. Manakala kamu akan diminta seperti itu, maka kamu sudah ada pegangannya. Kemudian untuk dalam pengolahan data lagi, yaitu interpretasi data. Misalnya di satu kolom ya, kamu sudah menjabarkan hasil olahan datamu. Maka bagaimana caranya kamu menjelaskan hasil olahan data tersebut? Biasanya di bawah tabel, di bawah kotak, atau di bawah sesuatu tempat bergambar. Nah, di bawah itu kamu jelasin. Ya, jelasin apakah kalimatnya ini memang sesuai nggak dengan yang di atas. Kadang mahasiswa kan numpang atau minjem laptop temennya sehingga interpretasi datanya salah. Misalnya terhitungnya 7,8 di bawah menjadi terhitung 9,1. 7 dan 9 kan berbeda dan ini terindikasi ya sebuah cara manipulatif. Padahal sebenarnya kamu tidak ada niat ya, tidak ada niat untuk begitu-begitu karena itu biasanya kerjanya joki ya, copy paste ya, tanpa jeli ya melihat. Nah, kamu bisa dituduh bahwa kamu main-main asal-asalan, bahkan bisa dituduh plagiasi atau pencurian data penelitian dari orang lain. Nah, itu sangat berbahaya. Oke, sudah 3 ya. Presentasinya naskah skripsi, pengolahan data. Kemudian kamu akan ditanyakan mengenai ruang lingkup kamu sebagai mahasiswa di program studi tertentu. Apabila kamu prodinya manajemen, maka kamu akan ditanyakan berbagai hal yang berbau atau berkaitan dengan
ilmu manajemen, maka kamu harus siap dengan itu, apapun itu. Kemudian hal yang terakhir yang akan diujikan dosen itu adalah mengenai konteks keterkaitan ilmu kamu, skripsi kamu dengan tempat kerja nantinya, atau dunia luar, atau di masyarakat. Implementasinya bagaimana? Skripsi kamu ini kegunaannya apa di masyarakat? Kamu harus bisa jelasin. Apakah kamu bisa menghasilkan sebuah produk, prototype? Apakah kamu bisa menghasilkan sebuah kebijakan yang menjadi role model atau yang menjadi bahan masukan bagi siapa ya? Pemerintah daerah kah? Bagi pemangku kepentingan misalnya pengusaha kah? Atau pelaku usaha kah? Atau siapa? Apa sih manfaatnya skripsi kamu ini sehingga skripsi kamu ini layak diujikan dan layak diluluskan? Itulah yang harus kamu jelaskan sehingga nanti kamu tidak kelimpungan. Ya, kamu tidak kelimpungan. Apa nih? Saya nggak ada persiapan, Pak. Jangan nanti kamu ngomong sama penguji, saya nggak ada persiapan ini, Pak. Ya, saya nggak nyangka Bapak menguji ini. Nggak bisa gitu dong. Ya, apapun pertanyaan dosennya wajib dijawab selama itu ya berada dalam konteks, selama itu berkaitan di luar konteks, meskipun itu di luar konteks tapi masih ada kaitannya, maka kamu harus bisa jawab. Oleh sebab itu, dari awal kamu sudah banyak belajar, banyak membaca, banyak mencari informasi, terutama mengenai skripsi dan kaitan-kaitannya, jurusanmu atau program studimu dengan kaitan-kaitannya, sehingga apapun pertanyaan dosen kamu bisa jawab. Tentu kriteria pengujian ini berbeda-beda dari kampus yang satu ke kampus yang lain, tetapi secara umum dari keempat inilah yang biasanya sering ditanyakan oleh dosen penguji. Untuk itu, kepada kamu semua, saya berharap skripsi kamu bisa tuntas diselesaikan dan bisa sukses saat sidang skripsi. Itu saja yang bisa saya sampaikan atas perhatian kita semua. Saya mengucapkan terima kasih. Salam tuntas skripsi.